Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq Zaidan. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjalankan tugas remedial sejarah peminatan eh, dengan menjelaskan tentang perang dunia, latar belakang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan penjelasan singkat tentang LBB dan PBB. Oke, jadi di sini ada perang dunia ke-1. Perang dunia ke-1 itu perang dunia ke-1 itu dimulai pada tahun 1914 sampai 1918 yang dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik wilayah Balkan, persaingan negara-negara Eropa, persaingan senjata dan angkatan militer, pembentukan aliansi, dan pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Oke, lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang ketidakstabilan politik wilayah Balkan. Di wilayah Balkan ini terdiri atas keragaman etnik dan ini sering memicu gejolak untuk menuntut kemerdekaan dan hak teritorial. Pada 1908, Austria-Hongaria menguasai Bosnia dan Herzegovina, yang sebagian besar penduduknya menganut kebudayaan Serbia. Pada awal penguasaan terhadap Bosnia mendapat tantangan dari Serbia dan Rusia. Dalam pengembangannya, sikap Serbia dan Rusia melunak ketika Jerman menguasai Austria-Hungaria. Pada 8 Oktober 1912, Liga Balkan yang terdiri atas Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Makedonia menyatakan perang melawan Turki. Konflik bersenjata yang berlangsung hingga Mei 1913 ini dikenal dengan Perang Balkan I. Akibat konflik ini, Turki kehilangan wilayah kekuasaan di semenanjung Balkan. Lalu selanjutnya pada 1913 ini juga Serbia terlibat perang dengan Bulgaria. Akibat perang tersebut, Bulgaria kehilangan banyak wilayah. Bahkan hingga Juni 1914, wilayah Balkan menjadi wilayah yang labil karena sering terjadi persaingan antar masyarakat dan berbagai kelompok etnik serta adanya perbedaan ideologi politik. Persaingan negara-negara Eropa. Persaingan negara-negara Eropa ini turut melatar belakangi terjadinya Perang Dunia ke-1, khususnya pada bidang ekonomi, yaitu pembangunan industri dengan negara-negara persaingan seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda. Mereka sering bersaing dalam pembentukan teknologi industri. Lalu ada upaya memperluas daerah jajahannya. Lalu untuk persaingan senjata dan angkatan militer. Lalu ada persaingan senjata dan angkatan militer. Lalu ada pembentukan aliansi, yaitu ketika keadaan dunia yang semakin mencekam menjelang Perang Dunia ke-1 menyebabkan negara-negara di Eropa membentuk politik persekutuan atau System of Alliance. Persekutuan ini dibentuk untuk melindungi suatu negara anggota yang merasa terancam oleh negara lain. Lalu ada pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo. Oke, lalu di sini ada berakhirnya Perang Dunia ke-1. Berakhirnya Perang Dunia ke-1 yaitu diakhiri oleh kekalahan dari blok sentral dengan perjanjian-perjanjian, salah satunya adalah perjanjian Versailles. Lalu di sini ada Perang Dunia Kedua. Latar belakang Perang Dunia Kedua adalah mulai tumbuhnya fasisme di Italia. Lalu Jepang mulai melancarkan serangan-serangan terhadap Tiongkok, yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan. Lalu ada perebutan kekuasaan di Jerman oleh Adolf Hitler.
Lalu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu diakhiri oleh kekalahan dari blok poros, yaitu ditandai oleh penjatuhan bom oleh Amerika Serikat kepada Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LBB dan PBB. LBB merupakan awal dari keinginan Presiden Amerika yang bernama Woodrow Wilson dengan yang ingin mendamaikan dunia dengan memberikan usulan peace without victory. Lalu LBB dinilai tidak bisa menciptakan perdamaian dunia. Hal ini terbukti dari meletusnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1940. Maka dari itu LBB ini tidak bisa dinilai untuk menciptakan kedamaian dunia. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, yaitu dengan mengadopsi tujuan utama dari LBB, yaitu menjaga keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. Untuk singkatan LBB sendiri adalah Liga Bangsa-Bangsa, dan untuk PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin cukup sampai segini dulu saja untuk video remedial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.